Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila Safitri. Saya mahasiswa PAI semester 5 Simpang 4. Mbak Ila, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang mana tentang identifikasi permasalahan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan sumber permasalahan. Masalah merupakan suatu kondisi atau sesuatu yang dapat menghambat individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ia harapkan. Di sini menurut Surya Brata juga berpendapat bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Fungsi dari penelitian adalah yang dimaksud untuk menutupi kesenjangan. Sedangkan John Dewey mendefinisikan bahwa permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh orang awam ataupun para peneliti. Permasalahan juga dapat diartikan sebagai suatu yang menghalangi terciptanya tujuan tersebut. Adapun sumber permasalahan menurut Nazir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan terhadap alam dan kegiatan manusia. Dengan kita mengamati kegiatan manusia, penelitian dapat menemukan permasalahannya. Dan yang kedua, bacaan. Dalam suatu bacaan terdapat banyak rekomendasi untuk perbaikan atau perkembangan tidak lanjut dari penelitian yang telah ada. Yang ketiga, ulang serta perluasan penelitian. Yang keempat, cabang studi yang sedang dikerjakan. Yang kelima, pengalaman dan catatan pribadi. Yang keenam, praktek serta keinginan masyarakat. Yang ketujuh, bidang spesialisasi. Yang kedelapan, pelajaran dan mata ajaran yang sedang diikuti. Dan yang kesembilan, diskusi ilmiah. Dengan adanya diskusi ilmiah, seorang dapat menangkap banyak analisa ilmiah serta argumentasi profesional yang dapat menjurus pada suatu permasalahan yang baru. Baik, materi yang kedua yaitu tentang pertimbangan dan karakteristik pemilihan masalah. Menurut Jonathan Sarwa, ada 5 yang harus dipertimbangkan ketika memilih masalah penelitian, yaitu yang pertama, dapat dilaksanakan, yang kedua, jangkauan penelitian, yang ketiga, keterkaitan, yang keempat, nilai teoritis, yang kelima, nilai praktis. Dalam melakukan sebuah penelitian, ada kemudian pertimbangan yang dapat pemilihan masalah. Adapun ada 10 pertimbangan yang dapat dijadikan dalam memilih masalah. Yang pertama, aktual atau terkini. Artinya, dalam mengambil masalah harus mempertimbangkan agar penelitian yang dihasilkan dapat sinkron dengan kondisi yang kekinian. Yang kedua, asli atau bukan duplikasi agar tidak terjadinya plagiatisme. Yang ketiga, banyaknya dukungan dari teori dalam memilih masalah. Yang keempat, variabelnya terukur sehingga memang jelas ketika diukur dapat menghasilkan data yang bagus. Yang kelima, diminati oleh peneliti. Yang keenam, dikuasai oleh peneliti masalah sehingga prosesnya penelitian sudah memiliki gambaran awal tentang penelitian. Yang ketujuh, kendala lapangan dapat diantisipasinya. Yang kedelapan, faktor pendukung tersedia karena bisa membantu proses penelitian. Yang kesembilan, teknik pelaksanaannya terjangkau. Dan yang terakhir, hasil panel bermanfaat atau bermanfaat bagi semua orang. Masalah di sini merupakan titik tolak untuk melakukan penelitian, akan tetapi tidak semua masalah dapat dijadikan objek untuk diteliti, dan hal ini dapat diketahui karakteristik masalah itu sendiri. Di sini ada 3 macam karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah, yaitu yang pertama, masalah tersebut layak diteliti. Artinya, dapat dilakukan suatu pengkajian terhadap masalah tersebut dan dapat dilakukan dengan cara terukur secara empiris melalui pengumpulan data dan pengolahan data.
Yang kedua, sifat dari masalah yang akan diteliti. Sifat dari masalah tersebut yaitu memiliki nilai teoristik dan praktis. Masalah penelitian hendaknya mempunyai karakteristik yang teoris dan praktis. Artinya, masalah penelitian tersebut pada hakikatnya diangkat dari teori yang kuat atau mempunyai dampak praktis yang dapat memperbaiki praktek atau penyelenggaraan dalam kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti. Dan yang terakhir yaitu tentang realistis. Realistis mempunyai pengertian yang sangat luas, antara lain meliputi keterjangkauan dalam kedalaman bekal konsep serta kesediaan waktu, tenaga, dan biaya. Bekal merupakan penguasaan konsep atau teori dan seluruh pengalaman di lapangan pekerjaan akan menentukan mutu penelitian. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Bila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.